Di Sleman kali ini akan membersamai Anda sahabat EMKI untuk kita kembali belajar terkait dengan kesehatan ya. Dan nantinya juga sahabat EMKI dapat bergabung menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan Anda terkait dengan seputar kesehatan di kebersamaan pagi hari ini boleh Anda sampaikan di WhatsApp EMKI FM Jogja. Ditunggu di 081578600923. Di kebersamaan kali ini masih ditemani sahabat Sia Riza Izati dan nantinya ada narasumber kita dari RSUD Sleman, ada Mas Dista Dharma Satya dari First Emergency Responder RSUD Sleman. Di kebersamaan kali ini, karena kemarin di tanggal 11 kita memperingati ya sahabat EMKI, memperingati Hari Gunung nih di tanggal 11 Desember, kita akan lebih mengenal apakah naik gunung ini masuk dalam olahraga atau baik untuk kesehatan. Kita akan bahas di kebersamaan kali ini. Sudah gabung melalui via Zoom MKFM Jogja, Mas Dista dari RSUD Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Dista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Risa. Selamat pagi Sobat MQFM. Selamat pagi Mitra Sehat RSUD Sleman. Selamat pagi, kabar sehat ya Mas Dista? Alhamdulillah baik Mbak Risa. Baik Mas Dista, terkait dengan naik gunung nih. Ini sebenarnya apakah kegiatan naik gunung ini masuk dalam olahraga Mas Dista? Oke, bahasan pertama olahraga ya. Saya deskripsikan di sini olahraga. Di sini olahraga adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan baik dalam bentuk kompetitif atau juga santai. Tujuannya untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik. Ya, baru-baru ini yang lagi trending olahraga itu ini ya, jogging, running, lari, lalu ada ini silent walking. Jogging sendiri ada yang jalan cepat, ada yang lari dengan pace dan tujuan tertentu, misalnya jaraknya 5 km, 10 km atau dengan sampai half marathon atau full marathon. Yang ketiga yoga atau merupakan hubungan gerakan tubuh, pernapasan dan meditasi. Yang keempat angkat beban atau istilah populernya gym. Terus yang ketiga senam ya, ini ya, bisa dengan senam intensitas yang rendah, sedang atau tinggi ya. Terus yang terakhir sangat berhubungan dengan olahraga dan healing tentunya untuk anak-anak zaman sekarang ya. Yang terakhir itu hiking. Hiking ini lebih populer, orang mengenalnya mendaki gunung. Ini adalah aktivitas di luar ruangan dengan jalan kaki dan melibatkan rute dan jalur tertentu. Rute hiking umumnya lebih pendek dan sudah jelas teridentifikasi pada peta hiking. Pendakian biasanya memerlukan waktu 3-12 jam. Jarak tempuh bervariasi antara 3 kilo sampai 50 kilo. Dan berbagai tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan dengan tingkat kebugaran individunya masing-masing gitu Mbak Risa. Oke, baik. Kemudian terkait dengan naik gunung sendiri ini tadi Mas Dista, apa aja ini mungkin yang bisa dipersiapkan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita naik gunung, mungkin begitu Mas Dista? Oh ya, tentunya ada beberapa persiapan yang Sobat MQ harus persiapkan ya. Di antaranya persiapan fisik, terus mencari informasi ya tentang rute atau gunung yang akan didaki. Tentunya untuk pemula jangan terus mencari gunung-gunung yang sulit, tinggi, dan medannya yang ekstrim. Terus jangan lupa untuk mengajak rekan perjalanan pendakian, terutama kalau cewek harus mengajak rekan yang cowok ya, biar ada penunjuk jalan, terus yang berpengalaman juga. Kalau ada cedera atau kecelakaan nanti ketika di gunung bisa dimintai pertolongan. Terus yang ketiga
fisik tadi ya, mempersiapkannya olahraga ringan minimal 2 minggu sebelum pendakian. Terus makan makanan sehat, istirahat yang cukup, lalu hindari merokok karena dapat menurunkan VO2 maksimal di paru-paru. Yang keempat, mempersiapkan peralatan medical kit untuk hiking ya. Di antaranya ini berupa tas gunung yang sesuai kebutuhan, sepatu, Mhm. bukan sepatu olahraga tapi sepatu hiking ya. Jadi Begitu ya Mas Dista ya. meminimalisir ini ankle-nya cedera. Iya ya. Terus bisa berjalan di medan yang licin dan berbatu atau lumpur. Lalu sleeping bag, terus survival kit seperti trekking pole dan kompas yang setidaknya ada 2 jenis obat ya yang harus dipersiapkan ya, antara lain obat nyeri, terus obat demam atau spray-spray topikal buat kalau terkilir atau ankle-nya sakit gitu, Mbak Risa. Oke. Kemudian tadi disebutkan olahraga sebelum mendaki. Ini mungkin olahraga yang seperti apa yang bisa dilakukan sebelum melakukan pendakian Mas Dista? Oke, baik. Gini Mbak Risa, minimal jalan kaki ya Mbak Risa ya. Jalan Hmm. kaki 30 menit sehari minimal itu. Kalau bisa lebih ya bagus, kalau bisa jalan cepat atau lari. Lalu bisa dengan angkat beban atau memperkuat otot-otot kaki karena naik gunung itu beratnya ketika turun bukan berat ketika naik. Banyak yang teman-teman bisa naik sampai atas tapi untuk turunnya pakai ngapunten pakai tandu gitu karena nggak kuat kakinya gitu Mbak Risa. Jadi tadi ya bisa jalan kaki atau juga angkat beban untuk memperkuat otot kaki begitu ya Mas Dista ya. Iya Mbak Risa. Oke, baik Mas Dista, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, di segmen kedua, ketiga. Dan juga untuk Anda sahabat MK, kami buka ruang untuk dapat menyampaikan atensi ataupun pertanyaannya terkait dengan kesehatan hari ini di WhatsApp MK FM Jogja di 0815 7860923. Kita jeda terlebih dahulu Mas Dista dan juga sahabat MK, kita simak terlebih dahulu informasi-informasi dari relasi kami berikut ini.
Kembali hadir untuk Anda sahabat MQ di segmen kedua ini kita lanjutkan perbincangan dalam program Go Healthy bersama Rumah Sakit Sleman ya. Terkait dengan pengetahuan keselamatan kunci pendakian yang aman. Nah, mungkin dari sahabat MQ juga merupakan salah satu yang hobinya mendaki. Ini wajib banget dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mendaki segala-gala hal ya. Termasuk juga tadi terkait dengan kesehatan ya, yang sangat perlu dijaga terlebih dahulu sebelum mendaki. Dan tentunya kami juga masih membuka ruang untuk Anda, sahabat MQ dapat bergabung menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan Anda seputar pendakian yang aman. Boleh disampaikan di 081578600923. Baik, kembali lagi Mas Dista ya. Kita akan membahas terkait dengan pendakian. Tadi persiapan yang perlu dilakukan ya, selain persiapan fisik, mulai olahraga kecil-kecilan terlebih dahulu, juga memperhatikan asupan gizi dan juga selama pendakian. Mungkin seperti apa asupan gizi yang dibutuhkan selama pendakian ini harus yang apa aja mungkin Mas Dista? Baik Mbak Riza ya, Sobat MQ, asupan gizi sangat penting ya karena dia menyediakan suplai energi selama mendaki. Beberapa ahli gizi mengatakan makanan persiapan naik gunung yang ideal adalah makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi protein, dan istilah populernya sekarang carbo loading. Perbekalan yang dibawa saat mendaki gunung harusnya memenuhi kriteria seperti mudah untuk dibawa, mudah disimpan, praktis, dan tentunya memiliki kandungan nilai gizi yang tinggi, bisa memenuhi faktor kalori ya. Perbekalan air minum juga sangat penting. Air merupakan faktor utama agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Pastikan selama mendaki mudah untuk menjangkau botol air minum, sebaiknya minum sebelum merasa haus selama pendakian. Bisa ditaruh di sebelah tas atau kalungkan di leher. Kalau menunggu untuk haus, biasanya kan di atas gunung tuh asik ya, minum entar dulu, jadi tahu-tahu udah dehidrasi gitu. Kemungkinan minum banyak setelah jalan jauh ternyata sudah dehidrasi, itu bahaya banget. Jadi bisa dehidrasi, kencingnya berubah warna, dia terus hipotermi, jadi blackout, jadi tiba-tiba duduk terus gelap gitu, bisa banget Mbak Risa. Jadi ini harus dipersiapkan ya Mas Dista ya, terkait dengan perbekalan ini. Iya Mbak Risa, harus dipersiapkan dengan baik, terutama untuk minum. Boleh air putih biasa boleh, kalau yang perlu isotonis atau air minum yang Coca-Cola itu, mohon maaf menyebut merek ya, atau soda bisa, karena dia kalori tinggi, bisa buat sumber energi yang instan. Oke, baik. Kemudian selain perbekalan makan dan juga minum, tadi juga disebutkan terkait dengan persiapan peralatan dan juga medical kit ini. Mungkin apa aja tuh Mas Dista yang harus dipersiapkan, yang harus dibawa terkait dengan peralatan hiking dan juga medical kit yang harus dibawa? Peralatan yang mendasar ya, ini merupakan sebenarnya ini kebutuhan kita ya. Kita kayak memasukkan rumah, rangkuman rumah di dalam tas, terutama untuk alat-alat yang daily living, kayak bisa untuk memasak, tenda, kompor, itu, terus alat masak yang kecil-kecil gitu, sleeping bag, survival kit, track pole, kompas, terus obat-obatan juga, seperti obat anti nyeri, anti radang, terus spray untuk biar tidak terkilir. Kalau ada yang riwayat asma, karena ini udara tinggi dan dingin, juga boleh pakai obat-obat asma gitu. Terus berbagai macam resiko kecelakaan yang mungkin terjadi, termasuk luka bakar. Hal ini sebenarnya bisa dihindari, namun apabila terlanjur terjadi, maka
segera beri pertolongan pertama agar tidak terjadi infeksi. Terutama luka ini Mbak Risa, luka gores di kaki ya, karena pakai sepatu terlalu lama dan sizingnya sepatu salah, bisa lecet itu permukaan kakinya. Oke, Gitu Mbak jadi Risa. harus diantisipasi ya terkait Betul, hal ini dengan membawa medical kit tadi ya, Mas Dista ya. betul Mbak Risa dan Sobat MQ. Mhm, baik. Kemudian saat mendaki ini memang ada berbagai macam resiko kecelakaan yang mungkin bisa terjadi. Mungkin boleh disepilkan selama ini ada apa aja nih resiko kecelakaan yang terjadi dan juga penanganannya seperti apa yang bisa dilakukan, Mas Dista? Baik, di media sosial yang kemarin itu baru kemarin di Gunung Marapi ya, ada cewek terus dilindungi teman-teman cowoknya, dipeluk sampai berapa, 6 sampai 7 orang itu ya, karena dia ketika di puncak, sampai di puncak ternyata malah erupsi. Pengetahuan tentang trek dan keadaan gunung mereka eh, mungkin masih kurang. Terus yang ini di Mojokerto, yang siswa 17 tahun hilang terseret saat mendaki gunung, itu juga sepertinya itu hal-hal yang bisa dihindari ya dengan pengetahuan tentang rute dan jalur dan gunung yang akan kita daki gitu Mbak Isa. Pengetahuan jalur pendakian ini mungkin juga harus ditambahi begitu ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya Mas Dista. Betul sekali, jalur kalau pemula tidak disarankan untuk jalur yang ekstrim ya. Misalnya ini banyak banget nih sekarang teman-teman yang ikut-ikutan, itu si A naik gunung tuh, yuk kita naik gunung yuk, tapi dia nggak ada background status kardionya jelek, terus otot-otot kakinya juga kurang kurang mumpuni, ikut-ikutan ya naik langsung ke Semeru, naik ke Rinjani gitu ya, mohon maaf. Resiko sekali untuk, apalagi untuk lewat jalur yang ekstrim Mbak Riza, sangat tidak direkomendasikan gitu. Oke, jadi ini ya, mendaki gunung ini harus yang sudah berpengalaman sebelumnya. Kalau mendakinya dengan gunung-gunung yang ekstrim, yang tinggi, sebelumnya memang harus sudah terbiasa untuk mendaki ya, Mas Dista. Jadi mungkin langkah-langkahnya kalau pengen daki gunung yang agak pendek-pendek dulu, yang medannya nggak terjal gitu ya. Betul Mbak Risa, di sekitar kita banyak ya gunung yang enggak ekstrim banget, contohnya di Gunung Andong itu Hmm. teman-teman bisa naik sana 2 jam 3 jam dari bawah sampai atas bisa. Terus Gunung Perahu itu juga termasuk fun, atau gunung ini yang di Gunung Kidul Langgaran juga rutenya masih cukup Cukup aman cukup ya yang. aman ya, untuk teman-teman sobat MQ yang baru mau mencintai olahraga mendaki ini. Oke, baik. Baik, mungkin nanti kita lanjut lagi Mas Dista satu segmen lagi nantinya terkait dengan persiapan pendakian yang harus dipersiapkan seperti apa aja. Boleh nanti sahabat MK juga bisa bergabung menyampaikan pertanyaannya di 081578600923. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita simak terlebih dahulu informasi-informasi dari beberapa relasi-relasi kami berikut ini.
40 menit lepas dari pukul 8 pagi, sahabat TMQ, dan di kebersamaan kali ini memasuki segmen terakhir, segmen ketiga ya. Kami juga nanti akan coba membahas pertanyaan dari sahabat MQ dan tentunya kami masih membuka ruang untuk Anda dapat bergabung menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaannya di kebersamaan kali ini di 0815 78 600 923. Baik, kita kembali lagi Mas Dista terkait dengan pengetahuan keselamatan pendakian yang aman. Kali ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat MQ. Mas Dista, ini terkait dengan makanan. Makanan apa sih yang cocok untuk dibawa saat mendaki yang bisa mendukung agar tubuhnya bisa kuat begitu Mas Dista? Baik, baik Mbak Risa. Eh, Biasanya teman-teman pendaki bawa makanan itu bisa berupa biskuit, lalu coklat, coklat yang itu kayak, mohon maaf, coklat batangan, coklat yang kayak kemasannya juga bisa. Lalu pisang, terus kurma, lalu ini Mbak Risa, ini apa namanya? Mie. Biasanya itu mie instan itu bisa dibawa juga. Boleh itu kami saat mendaki Mas Dista. Apa maksudnya nilai gizinya begitu mungkin terus kemudian apakah nanti minyak malah membahayakan tubuh gitu? Kalau mie Aman ya tidak dikonsumsi untuk terus jangka menerus, panjang. ya sebatas one meal day, one meal track gitu nggak apa-apa, masih ada, Oke. bisa ditoleransi gitu. Karena Eh, mungkin ya mie punya banyak kalori sehingga bisa lebih meningkatkan kekuatan saat daki gitu ya Mas Dista ya. Betul, karena kalori itu sumber energi yang instan, jadi langsung bisa dipakai, nggak perlu diolah, nggak harus ngambil, nggak harus di metabolisme dulu. Jadi itu makan mie, lep, berangkat, udah oke Mbak Risa. Praktis, simple dan bisa nambah kekuatan tubuh tentunya. Iya, Kemudian mengingat cuaca ini Mas Dista, kadang sekarang gitu ya cuaca ini ganti-ganti ekstrim gitu. Gimana nih caranya untuk mengatasi cuaca ekstrim saat mendaki? Mungkin apa aja yang harus dipersiapkan nih Mas Dista? oke. Cuaca cuaca yang ekstrim bisa belakangan ini ya fluktuatif sekali ya. Pagi panas, sore hujan, malam tambah hujan lebat gitu. Yang pertama ini pengetahuan tentang trek ya, medan. Eh, Medan yang santai, landai, sedang atau ekstrim. Tentunya harus dipilih pemilihan alas kaki Mbak Risa ya. Mau sepatu atau mau sendal gunung. Lalu di situ ini apa, persiapan untuk selimut Mbak Risa, emergency blanket atau emergency flysheet biar ketika mendaki nanti bisa bikin shelter, shelter ini, shelter sementara Mbak Risa. Oke, jadi tadi harus ada persiapan tambahan yang dibawa ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Betul. Hmm. Kemudian terkait dengan persiapan sebelum pendakian, mungkin ada persiapan kesehatan terutama Mas Disa, karena memang kalau kesehatan tidak baik ya tidak diperbolehkan ya untuk mendaki. Mungkin ada persiapan lain tadi selain membawa medical medical kit, kemudian persiapan fisik, adakah hal lain yang harus dipersiapkan para pendaki ini sebelum daki begitu Mas Dista? Baik Sobat MQ, persiapan ini sangat eh, krusial ya, penting banget karena di sini saat mendaki itu jantung dan paru dipaksa untuk bekerja eh, di luar keseharian dia bekerja. Terus tentunya untuk teman-teman MQ harus ini cek cek up dulu ya. Karena dia membuat organ jantung bekerja sangat keras. Jika ada penyakit jantung, maka resiko untuk mengalami serangan jantung sangat besar di dalam perjalanan. Untuk alasan tersebut,
maka sebaiknya jangan sekali-kali meremehkan urusan pemeriksaan rutin kesehatan jantung. Meskipun sebelum kita melakukan pendakian gunung, merasa dalam keadaan sehat, medical check up wajib dilakukan secara berkala, yaitu 1 tahun sekali, terutama bagi pemula yang hobi mendaki gunung. Pada pendaki profesional yang di luar negeri sana, beberapa negara lain, biasanya mereka punya jadwal untuk melakukan MCU secara berkala karena ada beberapa pengelola tempat wisata hiking mensyaratkan sertifikat MCU. Pada fasilitas kesehatan, jenis MCU yang dipilih disesuaikan dengan faktor risiko individu. Faktor risiko kecil misalnya pola hidup tidak sehat, tidak merokok, istirahat berkualitas, tidak sering mengalami stres, dan lain-lain. Maka cukup dilakukan MCU jantung dasar. Jika menemukan gangguan serius pada jantung, dokter akan menyarankan untuk MCU jantung lanjutan. Di RSUD Sleman saat ini mempunyai klinik MCU pada lantai 4 di GPT, Gedung Pelayanan Terpadu, Mbak Risa ya. Di sana melayani berbagai macam keperluan MCU, mulai dari MCU untuk syarat pendidikan, MCU haji umroh, MCU jantung, dan lain-lain. Paket MCU jantung di RSUD Sleman ada beberapa, antara lain paket basic, yang selanjutnya ada silver, gold, dan paling tinggi ini platinum. Paket MCU jantung basic memiliki paket relatif terjangkau, mulai harga dari 200 ribuan dengan rekam jantung, pemeriksaan lab, dan konsultasi oleh kardiologi berpengalaman tentunya. Oke, baik. Jadi tadi ya di RSUD Sleman juga melayani untuk cek MCU, medical check up begitu ya, Mas Dista ya. Betul, Mbak Risa. Kemudian di paket-paketnya ini bisa dijelaskan paket yang basic itu seperti apa, yang silver ada dapat layanannya apa aja begitu Mas Dista. Baik Mbak Risa, yang pertama paket basic ya, untuk ini yang pertama dapat konsultasi dengan dokter spesialis jantung paru. Yang kedua dapat ini pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiografi. Dan yang ketiga dapat pemeriksaan laboratorium berupa gula darah, puasa, kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserid. Untuk yang paket silver di sini dapat pemeriksaan oleh konsultasi dokter spesialis, rekam jantung EKG, foto X-ray torak ya, X-ray dada. Terus yang terakhir pemeriksaan laborat juga, darah lengkap, fungsi ginjal, terus penanda diabetes, profil lipid atau itu kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserid asam urat. Untuk paket gold, Sobat MQ mendapatkan konsultasi dengan dokter spesialis kardiologi juga, rekam jantung, dan sekalian ini ada treadmill, ada torak atau X-ray dada, terus sama pemeriksaan darah rutin, fungsi ginjal, penanda diabetes, dan profil lipid atau kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserid. Untuk paket yang tertinggi ada paket platinum. Di sini Sobat MQ mendapatkan konsultasi dengan dokter spesialis kardiologi, rekam jantung dan treadmill, ekokardiografi, X-ray dada atau torak, lalu pemeriksaan laboratorium seperti darah lengkap, terus fungsi ginjal, penanda diabetes, lalu kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserid asam urat. Itu Mbak Risa ya. Oke, baik. Kemudian untuk pendaftaran MCU ini bisa dilakukan setiap apa aja dan cara daftarnya mungkin seperti apa Mas Dista? Oke, pendaftarannya bisa langsung datang ke RSUD Sleman ya di jam kerja atau via WhatsApp. Di jam kerja ada jam setengah 8 sampai jam 11 siang ya untuk pendaftaran MCU. Lanjut kalau via WhatsApp bisa dihubungi di websitenya RSUD Sleman, sudah tertera itu. Oke, jadi tadi ya Iya. bisa mendaftarkan diri di websitenya RSUD Sleman untuk melakukan MCU.
Iya Mbak Nah, Risa, atau dengan ini nomor WhatsAppnya bisa dicatat Sobat MQ ya, 0815 mhm. 6300 300. Itu nanti akan dilayani oleh rekan-rekan pendaftaran untuk MCU jantung gitu Mbak Risa. Oke, baik-baik. Tadi ya bisa dilakukan. Mungkin bisa disebutkan sekali lagi Mas Dista nomor WhatsApp di RSUD Sleman. Baik, ini untuk nomor pendaftarannya ya, 081 56 300 Hmm, 300. 300-nya dua kali Mbak Risa, Sobat MQ ya. oke. Ya, jadi nanti bisa melakukan pendaftaran. Untuk harinya di MCU bisa dilakukan setiap hari apa aja mungkin? Kita MCU buka tiap hari Mbak Risa, jam kerja jam setengah 8 sampai jam pelayanan sampai jam 14.30 ya. Kecuali hari Minggu atau hari-hari libur kita tutup Mbak Risa. Oke. Oke, baik. Di jam kerja MCU bisa dilayani. Nah, mungkin MCU di RSUD Sleman ini selain MCU jantung, mungkin ada MCU yang keseluruhan ya, Mas Dista? Ada banyak Mbak Risa, ada MCU untuk haji umroh, ada MCU untuk syarat pendidikan, magang, ada untuk yang mau ke luar negeri, untuk itu Mhm. vaksin juga ada. Dan mungkin untuk syarat kerja ya, Mas. Bisa Betul. dicari di MCU RSUD Sleman. Terakhir mungkin Mas Dista pesan-pesannya untuk sahabat MQ agar lebih menjaga kesehatan dan mungkin kalau mau mendaki gunung bisa lebih persiapannya dilebihkan lagi. Oke, untuk sobat MQ, jangan ragu-ragu untuk mencoba olahraga hiking. Jangan ragu pula untuk uh, mulai mencintai dulu, nggak apa-apa, coba-coba YouTube gitu, nanti terus tertarik nyari gunung yang uh, treknya mudah, nanti terus naik 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 gitu. Itu closing statement ya, cintai alam, pelihara lingkungan, jaga kesehatan, manfaatkan layanan medical check up di RSUD Sleman. RSUD Sleman, mitra kesehatan Anda. Oke, baik. Terima kasih Mas Dista telah membersamai pagi hari ini. Semoga nanti sahabat MQ yang akan mendaki gunung bisa lebih baik lagi persiapannya dan tentunya pendakiannya menyenangkan. Terima kasih Mas Dista. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik sahabat MQ itu tadi ya kebersamaan kita bersama dengan Mas Dista dari RSUD Sleman terkait dengan pengetahuan keselamatan kunci pendakian yang aman. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan tentunya ketika Anda akan melakukan pendakian dan khususnya nih untuk kita yang pemula belum pernah daki jangan sekali-sekali daki di gunung yang ekstrim. Kita coba dakinya di gunung yang fun-fun aja, yang landai-landai saja untuk mencoba kekuatan kita. Dan tentunya sebelum pendakian kita harus mempersiapkan beberapa hal termasuk juga kesehatan fisik kita harus persiapkan dulu mulai olahraga kecil-kecilan serta juga terkait dengan asupan gizi makanan harus kita persiapkan terlebih dahulu agar nantinya ketika dalam pendakian tubuh kita tetap sehat, tetap fit dan pendakiannya menyenangkan sesuai rencana kita. Serta juga jangan mendaki sendirian ya, karena nanti kalau di atas tersesat tidak ada teman untuk mencari tahu gimana jalan keluarnya. Serta juga perlu kita ketahui informasi-informasi terkait dengan gunung yang akan kita daki, kita harus belajar dulu. Dan untuk lebih memantapkan persiapan pendakian, jangan lupa kita harus check up terlebih dahulu kesehatan kita seperti apa. Jangan sampai kesehatan kita ternyata lagi nggak baik-baik aja, tapi kita melakukan pendakian nanti dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sahabat Engki untuk check up kesehatan
tadi dapat dilakukan di RSUD Sleman ya dengan berbagai pilihan paket medical check up atau MCU. Ada paket basic, paket silver, paket gold, dan paket platinum. Dapat mendaftarkan diri Anda, sahabat MQ, di nomor RSUD Sleman di 081563000300. Pelayanan MCU di RSUD Sleman tadi disampaikan dilayani setiap hari kerja di jam-jam kerja. Langsung saja sahabat MQ yang akan melakukan pendakian, jangan lupa untuk persiapan MCU di RSUD Sleman. Dan terima kasih untuk Anda sahabat MQ sudah membersamai di kebersamaan pagi hari ini.